Was blind, but now I see. I was blind, but now I see. Dahulu aku buta, sekarang melihat. Amazing Grace. Siapa yang gak kenal dengan lagu tersebut? Dan penggalan lirik lagu tadi tersebut mengingatkan saya pada satu peristiwa yang sangat unik, di mana Yesus menyatakan kasih, belas kasihan dan anugerahnya kepada seseorang. Yohanes menuliskan di dalam pasal 9, pada waktu Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Dan murid-muridnya bertanya kepadanya, "Guru, siapakah yang berdosa? Apakah orang tuanya atau orang itu sendiri sehingga dia lahir buta?" Dan Yesus menjawab, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Jawaban Yesus mengarahkan murid-muridnya untuk fokus pada tujuan, yaitu supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam orang itu. Dan Yesus sedang mau menyatakan belas kasihannya. Dia sedang mau menyatakan anugerahnya. Itu jauh lebih penting daripada berdebat siapakah yang berdosa, orang itu apa orang tuanya, mengapa dia lahir buta. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, di dalam ayat 6, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Yesus yang mengambil inisiatif. Lalu ia berkata kepada orang buta itu, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saya tidak akan membahas tentang cara Yesus memelekkan mata orang buta itu. Mengapa Yesus tidak langsung menyembuhkannya secara total, tetapi menyuruhnya ke kolam Siloam? Yesus menjamah orang itu secara sangat pribadi. Dia menunjukkan kasih dan kepedulian. Seperti seorang dokter yang meracik obatnya. Dan racikan obat Yesus ini sangat unik. Dalam hal ini, Yesus mengaduk ludahnya dengan tanah. Jadi dia mengerjakannya dengan tangannya sendiri. Lalu kemudian dia mengoleskannya kepada pasiennya. Nah, bagaimana ini bisa berbicara kepada orang buta tersebut? Apa yang dirasakan oleh orang buta ini ketika Yesus menjamah dia? Ketika Yesus dengan tangannya sendiri mengoleskan obat racikannya itu ke matanya. Ini pasti menimbulkan iman dan kekuatan kepada orang buta tersebut. Ini mendorong dia untuk taat pada perkataan Yesus. Mungkin dengan penglihatan yang masih kabur, ya saya percaya penglihatan yang masih sangat kabur, orang buta ini melakukan persis seperti yang Yesus katakan. "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ketaatan. Orang ini taat, dia ikut akan perkataan Tuhan Yesus. Nah, setelah orang ini kembali, tidak dikatakan di dalam pasal tersebut bahwa dia bertemu dengan Tuhan Yesus setelah dia sembuh. Lalu peristiwa ini menjadi viral. Di satu kampung itu, tetangga-tetangganya heran semua. Bukankah ini orang buta yang dahulu suka mengemis? Lalu mereka berkata, benar, dia orangnya. Tetapi ada pula yang berkata, mungkin mukanya serupa, mungkin mukanya sama. Tetapi orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Tetangga-tetangganya bertanya, bagaimana mungkin kamu bisa melihat? Dan jawab orang itu, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, lalu mengoleskannya pada mataku. Jamahan Yesus sangat menyentuh hati orang ini, karena Yesus menjamah dengan tangannya sendiri. Lalu orang-orang ini berkata kepadanya, mereka bertanya, di manakah dia? Mereka pengen bertemu dengan Yesus. Mereka pengen lihat seperti apakah Yesus dan bagaimana dia telah melakukan ini kepada orang buta tersebut. Orang ini telah merasakan jamahan Yesus. Matanya telah dimelekkan. Namun dia belum melihat Yesus dengan matanya sendiri, dengan matanya yang sudah sembuh, yang sudah dapat melihat. Peristiwa ini semakin menyebar,
sampai ke hadapan orang-orang Farisi. Menghebohkan, sangat menghebohkan orang-orang Farisi tersebut. Mereka nggak bisa menerima bahwa ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka berusaha untuk membuat orang yang sudah dimelekkan matanya ini untuk menyangkalinya. Mereka terus menanyakan kepada orang tersebut, bagaimana kamu disembuhkan? Bagaimana mata kamu bisa melek? Lalu mereka berusaha untuk meyakinkan orang yang sudah melek matanya itu bahwa Yesus adalah orang berdosa. Dengan mengatakan, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Jawabnya, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. I was blind, but now I see. Bahkan orang-orang Farisi tersebut memanggil orang tuanya, menanyakan apakah benar itu anaknya dan matanya sudah dimelekkan. Ini masih belum puas juga. Akhirnya mereka menanyakan lagi kepada orang yang sudah melek matanya ini, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Lalu jawab orang ini, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Jawaban telak daripada orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jawaban dari orang yang sudah mengalami perbuatan besar dari Tuhan Yesus. Jawaban orang yang sudah mengalami anugerah yang besar dari Tuhan Yesus. Lalu orang-orang Farisi ini merasa terhina dengan jawaban daripada orang tersebut. Mereka mengejeknya dan berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang buta yang sudah melek itu kepada orang-orang Farisi ini, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Lalu di ayat selanjutnya, perhatikan baik-baik. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Secara fisik, dengan matanya yang sudah melek, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, orang ini belum mengenal Yesus. Dia belum bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi dia mengenal Tuhan Yesus hanya sebatas dia telah memelekkan matanya. Pertentangan para ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini, justru makin meneguhkan keyakinan orang ini pada Tuhan Yesus. Karena apa? Dia telah mengalami secara pribadi. Dia telah mengalami bagaimana Yesus telah menjamah dia secara langsung. Bagaimana Yesus dengan penuh kasih telah menjamah matanya. Mata rohani dari orang ini sudah mulai melek. Lalu jawab orang-orang Farisi itu, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus kemudian mendengar bahwa orang ini telah diusir keluar oleh orang-orang Farisi tersebut. Yesus datang dan menemui orang itu. Dan Yesus berkata kepadanya, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawab orang ini, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Wow, perjumpaan pribadi. Sekarang orang ini berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan Yesus. Di hadapan orang ini adalah dia yang telah dengan penuh kasih mengoles matanya sehingga dia dapat melihat. Bukan hanya secara fisik, tetapi dia melihat Yesus dengan mata rohaninya. Lalu di ayat selanjutnya, orang ini berkata kepada Yesus, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Amazing grace. Was blind,
but now I see. Dulu aku buta, sekarang melihat. Sekarang aku melihat siapa Tuhan. Aku melihat dengan mata kepalaku siapa Tuhan. Aku mengalami siapa Tuhan. Apakah Anda ingin melihat Tuhan? Apakah Anda ingin mengalami siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan Anda secara pribadi? Dan Yesus ingin menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Percayakah engkau kepadaku? Apakah Anda sedang berada di dalam kegelapan? Apakah situasi di hadapan Anda kabur dan tidak menentu? Bukalah hati Anda. Yesus ingin berjumpa dengan Anda secara pribadi. Dan Anda akan dapat mengatakan kepada banyak orang, dahulu aku buta, sekarang melihat. I was blind, but now I see.